ilahi. Kami hanya suara. Kami segera sadar. Kami mengemban sebuah takdir panjang kedua topeng. Kali ini di dalam review satu film tari atau dance film ya, yang diproduksi oleh BWJF, yaitu Borobudur Theater and Cultural Festival. Sangat menarik karena film ini bekerja sama antara dua negara, yaitu Kamboja dan Indonesia, dan didukung oleh UNESCO dan Dinas Pendidikan Nasional. Pada beberapa waktu lalu di Kota Malang dilakukan pemutaran film, dance film yang jarang sekali ada. Pemutaran keduanya di Kota Malang. Di Kota Malang, di situ film itu berlatar belakang sebuah tempat yang namanya Mahendra Pampala. Di tempat itu merupakan ibu kota pemindahan ibu kota Khmer pertama. Di situ diceritakan bahwa ada sepasang topeng ditemukan, kemudian topeng itu mengajak orang yang menemukannya untuk mengunjungi situs-situs yang ada di wilayah Kamboja. Kemudian topeng itu setelah mengunjungi situs-situs, dia dilayarkan, dilarung di sungai, dan kemudian topeng itu ditemukan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa oleh dua orang, yang kemudian topeng itu dipakai dan kemudian mengajak dua orang tersebut, yang satu laki yang satu perempuan, untuk bertemu di Candi Borobudur. Di Candi Borobudur itu kedua insan, satu laki-laki dan satu perempuan, seperti layaknya sepasang mempelai melakukan tarian-tarian. Dan dance film ini sangat yang diputar sangat bagus sekali, gerakan dan narasi-narasi di dalamnya, yang melihat seolah berada pada masanya, pada saat situs-situs itu dibuat. Sebuah pelajaran bagi kita untuk kita menghargai peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita sebagai sebuah inspirasi bahwa kita dahulu punya sejarah yang tentunya bagus. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Panji masa lampau terbuka kemungkinan untuk diterapkan lintas masa, lintas area, ataupun lintas pengguna. Nah, jadi inilah yang saya sebut bahwa sebenarnya yang abadi dalam budaya Panji itu adalah ide faktualnya. Kalau bentuknya bisa berubah-ubah di masa lampau, masa sekarang, karena ditransformasikan bentuknya sesuai dengan perkembangan media, teknologi dan sebagainya pada masa kini. Tapi yang
abadi yang bisa melintas masa, melintas area atau melintas pengguna itu adalah ideofaktualnya, termasuk di dalamnya adalah nilai. Nilai inilah yang disebut sebagai abadi, perilaku lintas masa, lintas area ataupun lintas pengguna. Pola cerita Panji itu polanya adalah relasi antara tiga, ya. Tiga itu adalah integrasi, reintegrasi. Jadi mula-mula menyatu, kemudian berpisah, kemudian menyatu kembali. Jadi integrasi, disintegrasi, reintegrasi, ya. Visi yang tergambar dari pola penceritaan Panji itu adalah visi integrasi. Visi integrasi, ya, visi penyantuan, ya, yang secara politis ini sebenarnya merupakan gambaran mengenai ikhtiar islah. Jadi kalau istilah yang digunakan sekarang itu islah, ya, ikhtiar islah untuk mengatasi konflik, yaitu berupa perang saudara. Ini merupakan satu roman sejarah yang mengilustrasikan bahwa cinta kasih ini digunakan sebagai solusi untuk mengatasi konflik. Jadi konflik itu diatasi tidak dengan peperangan, tapi konflik itu diatasi dengan diberi solusi yang berupa cinta kasih, yang digambarkan sebagai cinta kasih antara Panji dan Sekartaji. Panji dalam kaitan dengan nilai kepahlawanan ini merupakan pahlawan atau hero, ya, sang hero, sang pahlawan, ya. Panji dalam cerita Panji atau dalam budaya ini terkandung nilai kepahlawanan. Hal ini mengingatkan saya tentang kepahlawanan, itu mengingatkan saya pada buku yang ditulis oleh Raser, ya. Raser pada tahun 1959 menulis buku yang berjudul Panji the Culture Hero, ya. Ada kata culture hero, jadi pahlawan budaya. Nah, tergambar pada apa yang disampaikan oleh Raser ini bahwa Panji bukan hanya pahlawan perang, bukan hanya pahlawan dalam konteks militeran. Pahlawan dalam konteks militeran juga, karena Panji adalah pimpinan dari tentara. Karena itu dia adalah seorang ksatria. Ada unsur sebutan Panji yang berarti bendera atau pataka. Ini adalah bendera perang, bendera yang untuk satuan ketenteraan. Jadi Panji itu adalah pahlawan perang militer. Banyak cerita di mana Panji menjadi leader dalam pahlawan, misalnya dalam konteks psikotaan atau perang. Misalnya cerita Bedahing Bali, gitu ya. Cerita Bedahing Bali di dalam Wayang Topeng Malangan. Ini tergambar Panji sebagai pahlawan perang. Nah, tapi Panji sekaligus juga pahlawan budaya seperti yang disampaikan oleh Raser, ya. Panji merupakan pahlawan budaya. Dalam hal ini tergambar bahwa posisi Panji itu adalah sebagai seorang kreator, pencipta. Dia juga seorang inovator dan sekaligus karena posisinya itu sebagai putra mahkota kerajaan, Panji sebagai mesinas budaya, ya, terutama mesinas budaya Jawa. Nah, tergambar dengan demikian, Panji merupakan culture hero. Nah, penyebaran budaya Panji atau difusi budaya Panji ini menjadi pembukti atau paling tidak memberikan gambaran mengenai kepada kita mengenai buah penerapan doktrin doktrin Hamukti Palapa di era pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan kemudian berlanjut Tribhuwana Tunggadewi dan kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam doktrin Hamukti Palapa ini sebenarnya yang tersebar itu bukan hanya kekuasaan, bukan hanya ekspansi kekuasaan, tapi juga ini merupakan ekspansi budaya. Budaya Panji tersebar tidak hanya sebatas pada wilayah bumi Jawa, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, paling tidak perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya, tapi juga jauh sampai ke pulau-pulau lain di Indonesia, di Nusantara, maupun sejumlah negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini penyebaran budaya Panji ini bisa menjadi petunjuk pada kita bahwa pelaku-pelaku budaya Panji ini juga menjadi culture, jadi pahlawan-pahlawan budaya yang berjasa untuk
menyebarkan, untuk memperluas pengaruh budaya Panji itu tidak hanya sebatas pada wilayah Jawa Timur, wilayah Pulau Jawa, wilayah Indonesia, tapi hingga jauh ke sejumlah negara di Asia Tenggara. Setelah menonton film ini, kita diajak untuk berpikir ulang tentang pluralisme yang ada. Jadi sejak zaman dahulu, sejak zaman Borobudur dan di Kamboja, pluralisme sudah kuat. Hingga sekarang di Borobudur ada multi agama di sana. Nah, mungkin ini pesan moral yang harus kita pahami, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda agama, berbeda suku, akan menjadikan Indonesia lebih indah. Salam.